Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matu biyaqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rojaya MAG selaku pembimbing mata kuliah kitab studi tasawuf, dan kepada teman-teman yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami banggakan. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan presentasi dari Tabaruk Kitab Miftahus Sudur. Yang pertama, Torekot Qadiriyah Waqnasabandiyah Suryalaya menempatkan hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut teosentris sebagai pusat ajaran melalui zikir, muraqabah, dan pengendalian diri untuk mencapai kedekatan spiritual. Namun ajaran ini juga menekankan dimensi kemanusiaan yang disebut antroposentris, yaitu bagaimana praktek spiritual harus berbuah pada moralitas, tanggung jawab sosial, dan kemanfaatan bagi sesama. Dengan demikian, Torekot Qadiriyah Waqnasabandiyah Suryalaya memadukan orientasi ketuhanan dan kemanusiaan. Ibadah bukan hanya untuk kesolehan individu, tetapi untuk membentuk pribadi sehat, berakhlak, dan bermanfaat dalam masyarakat. 2. Torekot Qadiriyah Waqnasabandiyah Suryalaya bersifat inklusif karena menerima berbagai lapisan masyarakat, menghargai keberagamaan, dan membuka diri terhadap dialog serta kerjasama dengan institusi sosial, pendidikan, dan negara. Ajarannya tidak eksklusif untuk kelompok tertentu, tetapi dapat diterapkan oleh siapapun. Selain itu, Torekot Qadiriyah Waqnasabandiyah Suryalaya menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual dan kehidupan duniawi. Praktek zikir dan pembinaan spiritual diarahkan agar pengikut tetap produktif, sehat, dan berperan berperan positif dalam masyarakat. Secara keseluruhan, Torekot Qadiriyah Waqnasabandiyah menghadirkan Islam yang terbuka dan moderat serta mampu menjaga harmoni antara ibadah, etika, dan realitas sosial. 3. Etos kerja Torekot Qadiriyah Waqnasabandiyah Suryalaya. Etos kerja Torekot Qadiriyah Waqnasabandiyah Suryalaya berlandaskan nilai-nilai tasawuf yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah menggabungkan zikir, kesadaran spiritual, dan kerja produktif. Nilai utamanya meliputi 1. Ikhlas bekerja sebagai ibadah, bukan semata mencari keuntungan. 2. Tawadu, rendah hati, menghargai orang lain dan tidak sombong.
atas prestasi. 3. Disiplin, menjaga waktu, tanggung jawab, dan ketertiban dalam pekerjaan. 4. Tanggung jawab atau amanah, menyelesaikan tugas dengan benar, jujur, dan dapat dipercaya. 5. Kerja keras dan kesungguhan atau mujahadah, tidak mudah menyerah, berusaha maksimal. 6. Kebersamaan dan solidaritas, kerja kolektif, gotong royong, serta saling menolong. 7. Berkarya yang bermanfaat, menghasilkan pekerjaan yang memberi maslahat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Secara keseluruhan, etos kerja ini menekankan bahwa kualitas rohani membentuk kualitas kerja, sehingga seorang pengamal Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah idealnya berakhlak baik, produktif, disiplin, dan bermanfaat bagi lingkungan. Keempat, pentingnya kitab Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur dianggap penting karena menjadi pedoman dasar amalan dari pemahaman tasawuf. Dalam Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya, kitab ini menjelaskan konsep zikir, pembersihan hati, dan tuntunan suluk secara sistematis sehingga membantu murid memahami hubungan antara amalan lahir dan batin. Secara khusus, kitab ini penting karena satu, memberikan landasan teoritis dan praktis dalam bertasawuf, dan kedua, menjelaskan tujuan zikir sebagai sarana penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menata adab dan akhlak salik sehingga amalan spiritual berjalan dengan benar. 4. Menjadi rujukan resmi tarekat sehingga menjaga kesatuan dalam pemahaman. Intinya, Miftahus Sudur dipandang sebagai kunci pembuka hati agar seorang salik dapat menempuh jalan spiritual secara benar, terarah, dan berlandaskan ilmu. 5. Hakikat taubat. Taubat adalah proses kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan menyesal perbuatan salah. Intinya mencakup penyesalan hati, berhenti dari perbuatan dosa, bertekad tidak mengulanginya, serta memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Taubat dilakukan dengan keikhlasan, kesadaran diri, dan usaha nyata untuk berubah. 6. Maslahat sebagai tujuan syariat. Maslahat atau kemanfaatan atau kebaikan adalah tujuan pokok dari syariat Islam. Seluruh hukum syariat ditetapkan untuk menunjukkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
Syariat berfungsi menjaga 5 keburukan dasar agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi mempertimbangkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan nas. Dengan demikian, maslahat menjadi landasan utama penerapan hukum dalam Islam. 7. Riyadoh dalam syariat dan tarekat sebagaimana dijelaskan dalam Miftahus Sudur juz 1. 1. Pengertian riyadoh. Riyadoh berarti latihan spiritual untuk menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal tertentu. 2. Riyadoh dalam syariat. Dasarnya adalah ibadah lahiriah yang diwajibkan dan disunahkan. Bentuknya seperti sholat, puasa, zikir, sedekah, dan meninggalkan maksiat. Tujuannya menegakkan agama, mensucikan hati, dan membentuk akhlak yang mulia. Prinsip utamanya tunduk kepada hukum syariat tanpa rekayasa atau penambah yang tidak berdalil. 3. Riyadoh dalam tarekat lebih menekankan pendalaman batin dan ibadah syariat. Mencakup latihan-latihan seperti zikir, khusus, tidur, dan bicara. Bertujuan mencapai ma'rifat Allah, fana dari sifat buruk, dan hidup dalam kesadaran ilahiyah. Harus tetap berada dalam koridor syariat, tidak menyimpang dari hukum Islam. 4. Hubungan syariat dan tarekat. Syariat dalam pondasi, tarekat adalah penyempurnaan batin. Tidak ada tarekat tanpa syariat. Riyadoh batin tidak sah jika melanggar syariat. Keduanya saling melengkapi demi mencapai kesempurnaan rohani atau ihsan. Tujuan riyadoh membersihkan hati dari penyakit, menundukkan nafsu agar taat kepada Allah, membentuk akhlak mulia, mencapai kedekatan dengan Allah dan ketenangan batin. 8. Zikir nafs dan isbat sebagai magnet rezeki. 1. Rezeki nafs dan isbat adalah bacaan la ilaha illallah dengan makna 2 bagian. Nafs atau penafian la ilaha menafikan segala yang disembah selain Allah, termasuk ketergantungan pada makhluk. Isbat atau penetapan ilallah menetapkan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. 2. Kunci spiritual rezeki. Rezeki ini adalah melatih hati untuk melepas ketakutan, kecemasan, dan keterikatan dunia, lalu menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah. Ketika hati bersih,
dari syirik halus dan yakni penuh. Rezeki mengalir dengan lebih lapang. Efek pada diri, menenangkan hati dan pikiran, menguatkan tawakal, menempatkan optimisme dan ikhtiar, membuka pintu pertolongan Allah. 4. Magnet rezeki bukan sihir, tetapi hasil dari pembersihan hati, sikap positif, dan keyakinan yang benar yang mendorong perorangan berusaha dari Allah. Alhamdulillah. Memudahkan jalan, singkatnya zikir nafi dan isbat, memurnikan tauhid serta menguatkan tawakal sehingga menjadi sebab datangnya ketenangan dan kelapangan rezeki dari Allah. 9. Wa ma'auhuma aunurahman, dapat dipahami sebagai ungkapan bahwa bersama mereka ada pertolongan dan rahmat Allah yang Maha Pengasih. Maknanya menekankan bahwa siapapun yang berjalan di jalan kebaikan akan senantiasa mendapat dukungan, perlindungan, serta kasih sayang Allah dalam setiap urusan mereka. Tanda futuh, terbukanya pintu spiritual atau dalam zikir secara umum. 1. Hati menjadi tenang. 2. Zikir terasa ringan. 3. Fokus kepada Allah meningkat. Berubahnya akhlak. 5. Berkurangnya cinta dunia. 6. Meningkatnya rasa syukur. 7. Munculnya ketawaduan. 8. Hati lembut terhadap sesama. 9. Kesadaran akan dosa meningkat. 10. Semangat ibadah stabil, konsisten. Intinya futuh dalam zikir Allah. Ulangi. Intinya futuh dalam zikir nampak dari perubahan batin yang mendalam, akhlak yang membaik, dan kedekatan hati kepada Allah. 11. Min qalbin hayyin, dari hati yang hidup. Qalbin hayyin adalah hati yang hidup, sadar dan peka terhadap kebenaran. Ciri utamanya mengenal Allah, mencintai ketaatan, membenci maksiat. Hati ini mudah tersentuh oleh nasihat, lembut namun tegas dalam prinsip.
Ia mengingat Allah dan ikhlas bukan karena riya atau kebiasaan kosong. Pemilik hati yang hidup secara bertobat, tidak menunda-nunda perbaikan. Intinya, min kolbin hayyin adalah amalan yang muncul dari hati yang hidup, bersih dan berhubung dengan Allah sehingga memunculkan kebaikan dalam sikap dan perilaku. 12 bimbingan mursyid yang sudah wafat. Walaupun seorang mursyid telah wafat, warisan ilmunya tetap membimbing. Murid selalu melalui ajaran kitab dan teladan hidupnya. Bimbingan itu hadir sebagai pedoman moral dan spiritual, bukan hubungan fisik. Murid yang mengikuti ajarannya merasa mendapat kekuatan dan kemantapan hati. Hubungan dengan mursyid berubah menjadi hubungan batin, bukan interaksi langsung. Fokusnya melanjutkan jalan yang telah diajarkan, bukan melalui karomah atau hal luar biasa. Intinya, bimbingan mursyid yang tetap hidup melalui ilmu, teladan, dan pengaruh batin yang menuntun murid menuju kedewasaan spiritual. 13. Memahami ma'rifat. Ma'rifat adalah pengenalan hati yang mendalam kepada Allah di luar sekedar pengetahuan. Intinya menyaksikan keagungan Allah dalam setiap kejadian sehingga hati selalu terhubung dengannya. Ma'rifat melakukan kemudian ma'rifat melahirkan cinta, takut dan harap kepada Allah secara seimbang. Orang yang memahami ma'rifat tidak bersifat duniawi karena mengenal hakikatnya sebagai sementara. Hasilnya ketenangan, keikhlasan, dan akhlak yang mulia lahir dari kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah. Intinya, memahami ma'rifat berarti mengenal Allah dengan hati sehingga hidup dipenuhi kesadaran, cinta, dan ketaatan yang tulus. Demikian yang saya sampaikan tentang kitab Miftahus Sudur. Mudah-mudahan menjadikan pedoman bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan. Tentunya di dalam penyampaian ini banyak kekeliruan, banyak kesalahan, dan mohon kepada Bapak pembimbing dan teman-teman sekalian untuk mengoreksi, untuk menyampaikan kepada kami, dan kami selalu membuka tentang saran-saran, masukan-masukan yang membangun. Mudah-mudahan saya lebih ke depan banyak wawasan, dan kurang lebihnya di dalam hal ini saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.